Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa ya al-hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kembali di malam hari ini, dan tentunya selalu ingat hujan adalah karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadli rabbina wa rahmatih. Maka jangan sampai mengeluhkan hal yang berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak apa yang diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat turun hujan, memperbanyak amalan ketaatan, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi pilihan, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panutan hamba-hamba yang menginginkan keridhaan Rabb semesta alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam poin yang penting berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan, perbekalan dan bekal dari hal yang penting bagi seorang yang menuju kepada amalan yang sangat agung yang mulia, yaitu asyam syahri Ramadan, maka adalah ilmu. Baik. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan definisi daripada asyam, definisi daripada asyamu fi sahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Baik. Demikian pula pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang hal yang berkaitan dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian hal yang penting dari hal yang hendaknya diperhatikan dari poin yang berikutnya adalah arkanuhu, berkaitan dengan rukun dari rukun puasa itu. Rukun puasa. Maka rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama, al-imsak, menahan menahan dari makan dan minum min tulu'il fajril tsani, mulai dari terbitnya fajar yang kedua, karena fajar itu ada dua ada fajar kadib dan ada fajar shadiq. Ada fajar kadib dan ada fajar shadiq. Kalau fajar kadib itu dari arah timur ke atas. Adapun fajar shadiq itu di arah timur melintang. Di arah timur melintang. Kalau sudah datang fajar shadiq, maka menunjukkan masuk waktu penunaian salat subuh, dan itu ketika terbit fajar shadiq, maka itu adalah waktu permulaan penahanannya.
permulaan penahanannya. Sampai kapan? Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari secara sempurna. Dan hal ini juga diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimmus siyam ilal lail." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, silakan makan dan minum. Ya. Selama masih malam silakan makan dan minum. Ya. Sampai nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Minal fajar, yaitu ketika telah tiba waktunya fajar. Ya. Jadi kalau sudah masuk fajar shadiq, berarti kalau fajar kadhib masih boleh makan. Kalau fajar kadhib, iya, dilarang seseorang makan dan minum ketika sudah datang fajar shadiq, tiba fajar shadiq. Taib. Tsumma atimmus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, yaitu sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Taib. Maka ini yang pertama. Maka wal murad bil khaytil abyad wal khaytil aswad, yang diinginkan dengan benang putih dari benang hitam adalah al-fajr, yaitu waktu tiba datangnya fajar shadiq. Taib. Maka ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dari puasa adalah an-niyah. Rukun yang kedua adalah an-niyah. Bi'aqsudas shaim bihadzal imsak anil muftirat. Iya. Yaitu seorang yang berpuasa dia berniat, ya, memaksudkan, ya, penahanannya itu sebagai ibadah ilallah azza wajalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan niat, fa bin niyati tatamayyazul a'mal, maka dengan niat itu, ya, akan diketahui berbeda-beda amalan, ya. Berbeda-beda amalan, dibedakan dengan apa? Dengan niatnya. Apakah ibadahnya itu benar atau tidak? Kalau niatnya keliru, berarti kan batil ibadahnya. Ya. Maka harus diniatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ya. Taib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalian niatnya karena Allah, dia akan mendapatkannya. Iya. Siapa yang niatnya karena dunia, maka dia mendapatkan itu saja. Iya. Maka seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, iya, masalah yang berikutnya, iya, jadi rukunnya ada berapa tadi? Ada 2, yaitu apa? Menahan. Kapan penahanannya? Mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari secara sempurna. Rukun yang kedua yaitu adalah niat. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang berikutnya, hukum syam Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan. Faradallahu azza wa jalla syam syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahadu arkanil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam, sebagaimana datang di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Apa hadisnya?
Buniyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian Muhammad, bahwasanya beliau adalah siapa? Beliau adalah ya hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian waktu qimus shalah, mendirikan salat, waktu tiyaz zakah, menunaikan zakah. Iya, kemudian waktu sum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa takhujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan asal puasa wajib itu hanyalah pada puasa Ramadan saja. Itu hanya pada puasa Ramadan saja. Itu asal puasa wajib. Ya, sebagaimana datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka ketika ya, datang seseorang yaitu Arabi, itu di dalam hadis dari Talha bin Ubaidillah, anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallah alayya minas siyam. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan puasa. Maka Nabi menyebutkan apa? Iya. Nabi menyebutkan puasa wajib adalah qal syahrul Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut mengatakan, hal alayya ghairu, apakah ada kewajiban terhadap saya selain puasa di bulan Ramadan itu? Iya. Maka Nabi mengatakan, la, tidak ada kewajiban puasa selain bulan Ramadan. Iya. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya asal puasa wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Taib. Ini asal. Iya. Jadi puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Dalam ayat surah Al-Baqarah yang berlalu bersama kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kemudian masalah yang berikutnya ya, tentang puasa. Asyamu qismain. Asyamu qisman. Puasa itu terbagi menjadi 2. Wajibun wa tatawwun. Puasa wajib dan puasa tatawwu, yang biasa dikenal dengan puasa sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa wajib itu terbagi menjadi 3. Loh, tadi kenapa dibilang 1, sekarang kenapa terbagi menjadi 3? Taib. Iya. Asal puasa itu adalah 1, puasa wajib, yaitu shaum fi syahri Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Iya. Ada puasa lain yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Apa itu? Shaumul kafarat. Itu puasa untuk membayar kafarah. Puasa untuk membayar kafarah. Iya. Ini ketika seorang misalnya melanggar sumpah. Iya, melanggar sumpah. Salah satu dari kafarahnya apa? Yaitu dia berpuasa 3 hari. Iya, berpuasa 3 hari. Itu kalau pelanggaran berkaitan dengan sumpah, karena seorang yang bersumpah tidak boleh melanggar sumpahnya. Dan bahkan Rasulullah SAW melarang seseorang itu banyak bersumpah. Iya. Dan Nabi menyebutkan sumpah itu adalah perkara yang dapat melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan. Jadi sumpah itu adalah perkara yang dapat melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan. Iya. Apalagi kalau sumpahnya adalah sumpah dusta. Iya, sumpahnya sumpah dusta. Karena itu seorang jangan terlalu bermudah-mudahan di dalam hal yang berkaitan dengan sumpah. Dan sumpah tidak boleh kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain nama Allah, maka sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Lalu bagaimana dengan para sahabat? Iya.
yang bersumpah demi ayah dan ibuku. Hah? Hah? Iya. Demi ayah dan ibuku. Apa maksudnya? Demi yang telah menciptakan ayahku dan ibuku. Berarti ada yang dihilangkan. Iya. Ada yang dihilangkan. Demikian pula seorang bersumpah misalnya, iya, kalau dia bersumpah atas nama selain Allah, iya, demi bintang-bintang yang ada di langit yang menjadi saksi kita berdua. Iya. Itu juga tidak boleh ya, tidak boleh. Iya. Taib. Maka sumpah itu tidak boleh kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa wajib yang ketiga adalah shaumun nadar. Puasa nadar. Asalnya kan tidak wajib puasa, tapi dikarenakan dia bernadar, maka puasa itu menjadi wajib. Maka ingat, puasa wajib asalnya berapa? 1. Puasa apa itu? Puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian puasa yang kedua dan ketiga itu menjadi wajib karena ada sebab-sebabnya. Karena adanya pelanggaran dia harus membayar kafarah. Ya. Kemudian yang ketiga karena dia sudah bernadar. Ya. Nadar puasa adalah nadar ketaatan. Ya. Kalau nadarnya ketaatan maka wajib untuk dipenuhi. Jadi dalam hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nadhara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar tujuannya adalah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka wajib baginya untuk menunaikan nadarnya. Kalau nadarnya adalah nadar ketaatan. Namun kalau sebaliknya nadarnya adalah nadar maksiat, ya, wa man nadhara ayyasyallah fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar nadarnya untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh menunaikan nadar kalau nadarnya adalah nadar maksiat. Misalnya seorang mengatakan, kalau saya berhasil proyek ini tembus, maka kalian akan saya traktir minum ballo. Iya. Ini nadar maksiat atau nadar ketaatan? Nadar maksiat. Maka tidak boleh dilakukan kalau nadarnya adalah nadar maksiat. Iya. Tapi kalau seorang mengatakan kalau proyek ini berhasil, iya, kamu saya berangkatkan umrah. Umrah itu ibadah atau bukan? Amal ketaatan atau bukan? Amal ketaatan. Berarti wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Atau dia nadar terhadap dirinya, kalau proyek ini berhasil, saya akan umrah misalnya. Iya, saya akan umrah. Maka ketika nadarnya, kalau apa yang diinginkannya dia mendapatkannya, maka dia wajib untuk melaksanakan umrah. Iya. Yang kadang sebagian manusia ketika diperhadapkan dengan harta untuk ibadah saja kadang pelit. Kadang dia sudah mampu untuk menunaikan ibadah umrah, sudah punya biaya, bahkan lebih. Bahkan bukan cuma biaya untuk penunaian ibadah umrah, penunaian ibadah haji dia sudah sanggup. Sudah ada. Ya, cuman dia tidak mau. Ya. Sehingga kadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepadanya. Ya, Anda melihat yang baru-baru terjadi? Ya. Yang baru-baru terjadi apa? Tentang orang yang investasi batu kapur. Ya, investasi batu kapur. Ya, ada di antara mereka yang belum umrah. Ya, tapi investasinya tidak main-main. Ada yang 600 juta, ada yang 1 M, ada yang 1,5 M. Iya. Ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu. Iya. Untuk mendapatkan keuntungan dunia siap mengeluarkan biaya berapapun. Tapi ketika diperhadapkan dengan pahala, apalagi umrah di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Umratu fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan keutamaannya, pahalanya seperti haji bersamaku, kata Nabi. Itu keutamaan umrah di bulan Ramadan. Dan memang lebih berat. Iya, umrah di bulan Ramadan. Baik. Iya, maka banyak dari mereka yang investasi. Iya, bahkan ketika mereka mendapatkan keuntungan, iya, setiap bulannya tidak diambil, tanam lagi. Tanam lagi. Akhirnya yang tadinya batu kapur menjadi batu kabur. Iya. Sudah tidak ada berita-beritanya lagi, hilang. Iya. Akhirnya apa? Menyesal dengan penyesalan yang tiada guna.
Iya. Karena kadang manusia itu ketika digambarkan dengan keuntungan dunia cepat, ketika diperhadapkan dengan keuntungan untuk negeri akhiratnya, kadang dia enggan untuk melakukannya, Lihat ya, banyak dari mereka yang hilang dari apa yang dulunya sudah menjadi miliknya. Kadang boleh jadi hal tersebut sebagai teguran bahwasanya dia sudah mampu menunaikan ibadah haji, tidak menunaikan ibadah haji. Sehingga apa yang dimilikinya pun kemudian lepas darinya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan puasa itu sangat banyak ya. Keutamaan puasa sangat banyak. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tapi harus terpenuhi dua. Yang pertama, dia melandasi puasanya dilandasi dengan keimanan, dan keharusan keimanan beramal sesuai dengan tuntunan. Itu tidak boleh lepas. Karena seorang yang beriman harus beramal sesuai dengan tuntunan, karena al-iman bil ilm. Wal amal saleh bil ilm. Keimanan ada dengan ilmu, amalan saleh juga dengan ilmu. Itu jangan sampai seorang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan bighairi ilm, tanpa ilmu. Demikian pula berbicara tentang amalan saleh tanpa dilandasi dengan ilmu. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melandasinya dengan keimanan dan keharusan keimanan beramal sesuai tuntunan, wahtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka hal tersebut dapat menjadi sebab apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah disyariatkannya siam fi syahri Ramadan, padanya terdapat hikmah. Di antaranya adalah tazkiyatun nafs. Bahwasanya puasa itu adalah hal yang dapat mensucikan jiwa. Puasa itu adalah perkara yang dapat mensucikan jiwa, dan dapat membersihkan dari kelakuan perilaku yang tidak baik. Kenapa? Li'anna syiyam, karena puasa adalah perkara yang dapat menjadi sebab seseorang itu apa? Itu hadisnya di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari tentang pemuda itu, ya masyarakat sabab, man istata' minkum al-ba'a falyatazawwaj. Disebut wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'a itu ada dua. Ba'a itu mampu dari sisi finansial dan mampu dari sisi jima. Tidak cukup dengan modal bismillah. Karena sebagian orang pokoknya bismillah. Maka tidak bisa Ba'a itu terkandung padanya dua, mampu dari sisi finansial dan mampu dari sisi jima. Tidak cukup mampu finansial, tidak mampu jima. Tidak cukup mampu jima, tidak mampu finansial. Maka tergantung padanya dua. Siapa yang mampu, maka falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Faman lam yastati, maka bagi siapa yang belum memiliki kemampuan, boleh jadi dari sisi jima bisa tapi finansialnya belum, maka apa solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu puasa. Yaitu perintah untuk berpuasa, karena puasa itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab apa? Tameng baginya. Dapat menjadi sebab seseorang itu bisa menahan syahwatnya. Dan ini adalah solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang belum mampu menikah menghayal, kemudian sering kumpul-kumpul cerita tentang nikah, punya keinginan untuk nambah lagi cerita terus tentang janda, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan. Baik, yang lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hikmah dari
ya, puasa Ramadan. Ya, termasuk ya. Ya. Dengan puasa tersebut seorang akan merasakan bagaimana kondisi orang-orang yang fakir. Bagaimana kondisi orang-orang yang fakir. Ya. Kita dapati ada sebagian orang, ya, bukan dia tidak bekerja, dia sudah bekerja. Tapi dari hasil pekerjaannya hanya bisa nutupi, ya, biaya kontrakannya. Ada di antara mereka yang satu pekan itu cuma makan sayur kangkung, belum mampu beli beras, ya, karena dia lagi ngumpul untuk, ya, membayar biaya kontrakan. Ya. Malam kangkung satu ikan, pagi kangkung satu ikan, siang kangkung satu ikan untuk satu keluarga. Ya, bahkan ada di antara mereka yang punya beras satu gelas, ya, punya beras satu gelas, itu mereka atur bagaimana supaya beras satu gelas ini bisa cukup untuk satu pekan. Anda cukup satu pekan? Ya, lihat ya. Maka dia turunkan beras itu sedikit demi sedikit, hanya sedikit. Yang penting dikasih air banyak, yang penting airnya itu bau nasi. Nah, ingat ya, ada yang seperti itu kondisi mereka. Kita pernah rasakan seperti itu? Hah? Pernah rasakan itu? Lihat ya kondisi mereka. Ada yang seperti itu kondisinya. Iya, berhari-hari mereka makanannya seperti itu. Iya. Ketika saya sampaikan kepada beberapa ikhwan, ya, dia minta solusi ada masalah-masalah tertentu, saya bilang banyak saja bersedekah. Antum usahakan tiap hari sedekah. Ya, maka dia setiap hari bersedekah. Ya. Kadang dia sedekah, ya, beras 2 liter tiap hari, dia masuk lorong ke lorong. Iya. Kadang dia dapati orang yang benar-benar luar biasa kefakirannya. Ya, luar biasa kefakirannya. Beda dengan yang di pinggir-pinggir jalan itu ya. Yang di pinggir-pinggir jalan itu kadang mereka memiliki kemampuan. Ya. Ada saat saya taklim di sebagian tempat, ya, ada ikhwan yang ngangkat tangan. Iya betul Ustaz, dia bilang. Ada teman saya itu kerjanya setiap hari begitu, kerjanya minta-minta. Ya, dari hasilnya dia bisa membangun 3 rumah kos-kosan, dan setiap rumah kos ada 1 istri. Ya kan ya? Setiap rumah kos ada 1 istri. Nah, ini dilarang ya, pekerjaan yang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi nampaknya compang-camping, tapi ternyata, ya, mereka adalah orang yang, ya, bekerja dengan pekerjaan yang dilarang, meminta-minta. Ya, karena hitungannya kadang sebagian orang hitungan lampu merah. Hitungan lampu merah. Misalnya kalau dalam satu hari lampu merah itu, ya, 100 kali lampu merah kali 5.000. 5.000 kali 100 berapa? 500.000 kali 1 bulan? Hah? Iya. Itu kalau cuma 5.000 satu lampu merah. Iya. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Hitung-hitungannya seperti itu. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah dari hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang. Maka dengan puasa seorang akan merasakan ju' wal atash. Akan merasakan bagaimana rasa lapar yang menimpa orang-orang yang kekurangan. Iya. Merasakan bagaimana hausnya orang-orang yang susah untuk mendapatkan air tawar. Iya, Anda melihat di daerah Pajukugang, daerah Maros, Pajukugang, itu sulit untuk mendapatkan air tawar. Iya, setiap galian sumur yang mereka dapatkan air asin. Iya. Jadi di musim hujan seperti ini, itu waktu-waktu mereka untuk menampung air. Jadi banyak drum-drum mereka siapkan, jirgen-jirgen, itu untuk persiapan di musim panas. Dan itu memang yang mereka pakai, air hujan. Ya, sehingga ketika datang musim panas, kalau stok air mereka habis, ada orang yang bawa air dari Minsten. Ada orang yang bawa air dari Minsten. Mereka beli, membayar jasa mereka yang bawakan air. Karena air itu asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Yang dibayar adalah jasanya. Diperjualbelikan adalah berkaitan dengan jasanya, penyaringannya, demikian orang yang membawanya. Tapi lihat ya, mereka tidak ada air tawarnya.
Yang ada cuman air asin, gali air asin. Ya. Antum di tempatnya banyak air tawar? Banyak air tawar ya, melimpah air tawarnya. Baik. Jadi kondisi seperti itu ya, kondisi mereka. Air pun di musim panas mereka tidak bisa dapat. Ya, maka mereka harus beli. Mereka harus beli. Baik. Bagaimana kondisi yang seperti itu? Ya. Saya pernah tinggal di Pajugukang, daerah seperti itu, agak sulit memang air. Tidak ada air tawar. Ya, gali sumur bor pun tidak dapat air tawar. Air asin terus ini dapat. Ya. Jadi kita siapkan drum-drum, jirgen-jirgen, itu persiapan. Nah, itu yang kita pakai mandi, itu yang pakai masak. Ya, semuanya air hujan. Air hujan yang kita pakai. Ya. Tapi kita di sini masya Allah ada air dari atas, ada air juga dari ya, sumber mata air yang ya, kemudian airnya itu tawar, tidak asin. Bagaimana kalau air itu asin? Ya, kalau airnya semuanya asin, bagaimana antum masak nasi? Nasinya semua asin, air minum asin. Ya. Tapi maka nikmat tersendiri ketika seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan air tawar itu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, poin yang selanjutnya dari poin penting yang hendaknya diperhatikan ya, dari penentuan yang berkaitan dengan niat. Ya, berkaitan dengan niat. Yajibu 'ala shaimi ayyan yasyam. Ya, wajib bagi orang yang berpuasa untuk meniatkan puasanya. Karena apa? Wahiyya ruknun min arkani. Karena dia termasuk rukun dari rukunnya puasa. Kama madha, sebagaimana sudah berlalu. Sebagaimana yang telah berlalu. Dan tentunya niat puasa wajib itu berbeda dengan niat puasa sunnah. Baik. Maka wa yanwiha minal lail fi siyamil wajib. Maka untuk puasa wajib itu niatnya mulai dari malam hari. Mulai dari malam hari. Iya. Ka shaum Ramadan wal kafarah wal qada wan nadar. Iya, puasa Ramadan. Iya, puasa untuk mengkodoknya, puasa kafarahnya, demikian pula puasa nadar. Maka niatnya harus iya, mulai dari malam hari. Iya. Walaupun bidaqiqatin wahidah, walaupun hanya 1 menit sebelum datangnya fajar. Yang penting niatnya masih masuk di waktu malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man lam yubayyiti syam qabla al-fajr fala syamalah." Ya, barang siapa yang ya tidak berniat untuk puasa ya sebelum fajar, ya, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya bagi orang yang tidak meniatkan mulai dari malam hari. Ya. Karena puasa wajib niatnya harus mulai dari malam hari. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Baik. Ini untuk puasa wajibnya. Ya. Adapun untuk puasa sunnah, ya, seorang boleh niat siang hari. Boleh niat siang hari. Iya. Apabila dia belum makan dan minum, iya. Mulai dari fajar dia belum makan dan minum. Iya, maka dia boleh berniat untuk berpuasa di siang hari. Sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang menjelaskan tentang hal tersebut di dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istrinya, ini Nabi ya yang kadang di rumah beliau juga lagi tidak ada makanan. Ya, tapi Nabi ya ketika bersedekah beliau bersedekah dengan sesuatu yang tidak terkalahkan. Ya, Anda melihat ya, Sofwan radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam, Nabi berikan kepadanya 100 ekor unta. Itu belum Islam. Untuk melunakkan hatinya supaya dia masuk Islam. Tapi dikasih 100 belum masuk Islam. Bayangkan kalau sekarang harganya 20 juta ya. 20 juta itu kali 100 berapa? 2 miliar. Ya.
Ya biasa ngitung uang cepat. 2 miliar. Iya. Kemudian Nabi tambah lagi 100. Iya, berarti sudah 200. Belum juga masuk Islam. Iya. Kemudian Nabi tambah lagi 100, sudah 300. Kemudian dia pun masuk ke dalam Islam. Iya, karena itu boleh seorang untuk melunakkan hati dari orang-orang yang masih berada di atas kekafiran, dilunakkan dengan harta agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Ya. Dan di sebagian pembahasan fikih berkaitan dengan zakatul mal, itu boleh diberikan kepada orang kafir untuk melunakkan hati mereka agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Iya. Dan di sebagian riwayat Nabi pernah kasih kepada satu orang dengan jumlah kambing yang sangat banyak, kambing satu gunung, bukan satu kandang, satu gunung. Sehingga laki-laki tersebut kembali kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, kalian akan mendapatkan harta dari orang yang tidak pernah takut miskin. Lihat Nabi SAW ya. Baik. Maka suatu saat Nabi bertanya kepada istrinya, hal indakum min syai'? Apakah di sisi kalian ada sesuatu yang bisa dimakan? Maka istrinya mengatakan, lah, tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni idan shaim. Kalau begitu saya puasa. Nah, ini siang hari ya. Jadi niat puasa, dari puasa sunnah boleh niat di siang hari selama mulai dari fajar dia belum makan. Adapun kalau sudah sarapan, tidak boleh ya kalau sudah sarapan. Jangan dikira nanti tadi saya sahur tadi. Sahur itu di malam hari bukan fajar. Selama dia belum makan, maka boleh baginya untuk berniat puasa sunnah. Itu untuk puasa sunnah. Adapun puasa wajib tidak boleh. Maka tidak sah untuk puasa wajib kalau niatnya setelah fajar. Karena niat puasa wajib itu mulai dari malam hari. Walau bidaqiqatin wahidah, walaupun hanya 1 menit sebelum Sebelum datangnya waktu subuh. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya berkaitan dengan menentukan masuknya bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penentuan masuknya bulan Ramadan? Terangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga ada Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena apa? Karena melihat hilal. Bulan dikatakan hilal itu di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 4 ke atas itu disebut dengan qamar. Dan yang didinginkan pada hilal tersebut adalah hilal di tanggal 1-nya. Karena itu seorang yang ingin melihat hilal itu di tanggal 29 Sya'ban. Di tanggal 29 Sya'ban. Seorang bisa melihat dengan mata kepalanya dan bisa dengan alat, dengan teropong atau hal-hal semisalnya. Dia pergi ke pantai atau di daerah-daerah ketinggian, daerah-daerah pegunungan. Untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan biasanya agak sulit untuk melihat hilal karena sudah tertutup dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Maka sumu li ru'yati, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa karena melihat hilal. Waftiru li ru'yati, demikian pula berhenti puasa menentukan masuknya bulan Syawal juga dengan apa? Juga dengan melihat hilal. Itu penentuan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penentuan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penentuan masuknya bulan Ramadan dengan melihat apa? Dengan melihat hilal. Baik. Maka menentukannya dengan melihat hilal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Tentang kewajiban berpuasa bagi orang yang telah melihatnya.
Ya, bagi orang yang telah melihat hilal, ya, maka dia memiliki kewajiban untuk apa? Dia memiliki kewajiban untuk berpuasa apabila ya, melihat hilal. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan penentuan, maka harus dengan melihat hilal. Baik. Kemudian iya, bagaimana kalau hilal itu tidak terlihat? Iya. Bagaimana kalau hilal itu tidak terlihat? Iya. Di sebagian riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in gumma alaikum faqdurulah. Ya, maka apabila terjadi mendung atas kalian, maka kira-kiralah. Kira-kiralah. Dari kalimat kira-kiralah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan kira-kiralah untuk hati-hatinya, siapa tahu besok sudah Ramadan puasa. Siapa tahu untuk jaga-jaga. Dan ini tidak kuat ya. Ini tidak kuat. Karena hadis faqdurulah ini diterangkan di dalam hadis yang lain. Itu diterangkan di dalam hadis yang lain. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidah bagaimana ketika terjadi apa? Ketika terjadi mendung. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan bulan. Menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi berapa? Menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban menjadi 30. Karena bulan iya, di dalam Islam itu hanya 29 30. Satu bulan itu kalau bukan 29 maka 30. Dan di dalam Islam tidak ada satu bulan itu cuma 28 hari. Dan tidak ada juga di dalam Islam penanggalan itu sampai tanggal 31, apalagi tanggal 32. Tidak ada ya, hanya sampai 30, 29 atau 30. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi mendung, fa in gum alaikum fa akmilu 30 yauman. Maka ketika terjadi mendung, maka sempurnakan bulan itu dalam satu bulan tersebut menjadi berapa? 30 hari. Kalau sudah 30 hari, maka otomatis hari esok berarti masuk bulan Ramadan. Wa idza ra'al hilal wahdahu sham. Dan jika satu orang telah melihat hilal, maka persaksian satu orang itu boleh diambil keputusan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Fa in kana adlan. Kalau orang tersebut adalah orang yang adil, orang yang bisa dipercaya. Jadi saksi satu orang, apabila orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang soleh, maka persaksiannya boleh diterima. Namun ingat, penentuan tentang penerimaan persaksian ini kembali kepada pemerintah. Ini untuk penentuan masuknya bulan Ramadan. Wala yaftiru illa bi syahadati adlain. Adapun berkaitan dengan menentukan waktu tidak puasa, penentuan bulan Syawal, yaitu kapan? Untuk menentukan bulan Syawal, itu tidak boleh kecuali dengan dua saksi. Kalau untuk menentukan masuknya bulan Ramadan bisa diterima dengan satu saksi. Kalau untuk menentukan masuknya bulan Syawal itu harus dengan dua saksi. Dan ini ada perkara yang disepakati oleh para ulama. Belum masuk ya? Belum. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu saksi bisa diterima. Dia berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Maka Ibnu Umar ketika melihat hilal, beliau mengatakan fa arbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, bahwasanya saya telah melihat hilal. Lihat di persaksian satu orang. Fasama wa amara an-nasa bisyam. Maka dengan persaksian satu orang tersebut Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi untuk masuknya bulan Ramadan boleh dengan satu saksi. Adapun masuknya bulan Syawal itu dengan dua saksi.
Itu penentuan-penentuan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan biruyatil hilal, yaitu dengan melihat hilal. Baik, maka itu poin penting yang hendaknya diperhatikan ya, penentuannya dengan melihat hilal. Tidak menentukan dengan hal-hal yang lain, apalagi menentukan dengan pasang surutnya air. Nah, ini sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW ya, menentukan masuknya bulan Ramadan dengan pasang surutnya air. Ini terjadi ya. Dan para ulama mengingatkan hal-hal yang seperti ini tidak boleh diekspos. Ini tidak boleh diekspos, tidak boleh disebarluaskan. Karena ketika sebuah kerusakan ada orang yang menyebarluaskan, maka apa? Kalau ada orang-orang yang mengikutinya dan dia yang menjadi sebabnya, maka dia juga akan menanggungnya. Dia juga akan menanggungnya. Baik, ini berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang menyelisihi dari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai juga tentang kekeliruan itu ada di sebagian cetakan yang salah ketik ya. Yang namanya manusia itu di dalam menulis kadang salah ketik. Di dalam hadis waqtus salata wa alaikum bis sakinah, itu hadisnya yang benar. Tapi di buku yang dia pegang, dia paham bahasa Arab. Tapi buku yang dia pegang tertulis waqtus salata wa alaikum bis sakinah. Hadisnya yang benar apa? Waqtus salata wa alaikum bis sakinah. Beda sakinah beda dengan sikinah. Jadi yang pertama waqtus salata wa alaikum bis sakinah. Datangi salat itu dengan tenang, tidak usah buru-buru kalau pergi salat itu. Kalau tidak mau terlambat, cepat berangkatnya. Maka ketika mendatangi salat tidak boleh berlari, tidak boleh terburu-buru, datang dengan tenang. Kalau tidak ingin terlambat, cepat datang sebelum adzan, berangkat ke masjid sebelum adzan. Kalau tidak ingin terlambat, jangan sudah qomat baru lari. Sudah adzan tena apa qomat. Ini kadang sebagian orang sudah qomat baru mencari baju. Wudunya juga tidak sempurna. Kemudian Allah Akbar kancing baju. Tidak boleh ya begitu, tidak boleh. Ini kadang terjadi pada sebagian orang. Karena gerakan-gerakan selain gerakan salat, di dalam salat itu ada perkara yang dapat membatalkan salatnya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penentuan dari penentuan masuknya bulan Ramadan. Di dalam buku yang dipegang apa? Waqtus salata wa alaikum bisikinah. Datangilah salat itu dengan membawa pisau. Sehingga setiap mereka pergi salat mereka bawa pisau. Kalau tidak bawa pisau, dia salat seakan-akan bawa pisau. Allahu Akbar. Seakan-akan bawa pisau kalau tidak bawa pisau. Taib. Itu karena itu para ulama menyebutkan ya, seorang belajar itu dengan guru. Seorang belajar dengan guru dan tidak boleh menjadikan buku itu sebagai guru. Karena itu para ulama menyebutkan mangkana syekhu kutubahu fakana khatauhu yaglibu sawabahu. Siapa yang menjadikan buku sebagai guru, maka kesalahannya lebih mendominasi daripada benarnya. Kenapa? Kalau ada kekeliruan di dalam cetakan, dia akan telan mentah-mentah. Dia akan telan mentah. Karena itu seorang belajar harus dengan bimbingan seorang guru. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah selesai pembahasan yang berkaitan dengan penentuan masuknya bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya tentang ahkamul muftirina fi Ramadan. Hukum-hukum orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ahaduha al-marid alladhi yatadarraru bihi. Yang pertama adalah orang sakit. Tapi ingat ya, tidak semua orang sakit. Sakit itu kan ada 3. Dan di sini adalah penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua. Penyakit seperti apa seorang diberikan keringanan? Al-maridul ladzi yatadarraru bihi. Yaitu penyakit yang apabila dia berpuasa khawatir penyakitnya semakin bertambah parah. Adapun penyakit-penyakit ringan, seperti seorang kesandung batuk, kenapa tidak puasa? Kesandung batuk tadi pagi. Kenapa tidak puasa? Ada panuku.
Tidak boleh ya. Jadi penyakit-penyakit ringan tidak terhitung. Karena itu yang dihitung, yang diberikan keringanan adalah penyakit yang bentuk yang kedua. Ya. Yaitu penyakit yang seseorang khawatir apabila dia berpuasa, itu adalah perkara yang dapat semakin membuat parah penyakitnya. Seperti seorang yang harus mengkonsumsi obat 3 kali sehari. Dan hal-hal yang semisal dengan mereka. Tapi cepat nih waktu ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki usaha untuk mendulang pahala di bulan yang mulia dan mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilahuna subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.